Pernah nggak sih ngerasa pengen sukses, tapi kok kayak ada yang nahan? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng prinsip-prinsip inti dari pola pikir milionernya Mardigo Wojcik buat nemuin jawabannya. Jadi ceritanya gini, Mardigu Wawik, sang penulis, dapat pelajaran super penting pas lagi renovasi rumahnya. Dan ternyata, ini bukan soal tembok dan semen loh, tapi soal cara kita mikir. Nah, coba bayangin deh, gimana kalau analogi rumah tadi itu sebenarnya tentang pikiran kita. Ini dia nih, ide utamanya. Kesuksesan itu dibangun di atas fondasi mental. Dan, mungkin aja fondasi kita udah kropos dan perlu dirombak total. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Sesuatu yang dalam dunia psikologi disebut sebagai konsep diri. Anggap aja konsep diri ini kayak blueprint buat hidup Anda. Kalau di dalam hati, Anda percaya cuma pantas dapat gaji sekian, ya mau kerja sekeras apapun bakal susah banget ngelewatin angka itu. Kepikiran nggak sih? Balik lagi ke cerita rumah Mardigu tadi, waktu dia mau nambah satu lantai lagi, arsiteknya datang bawa kabar buruk. Katanya, seluruh fondasi yang ada sekarang harus dibongkar total dan dibangun ulang. Wah, kata-kata arsitek itu dalam banget ya. Ini benar-benar jadi cerminan buat pertumbuhan diri kita. Nggak mungkin bangun sesuatu yang baru dan lebih tinggi di atas struktur yang lama dan rapuh. Artinya apa? Sama persis kayak rumah itu. Kita nggak bisa loh ngebangun kesuksesan level baru di atas pola pikir lama yang udah rapuh. Mau nggak mau, fondasi lama itu harus dihancurin dulu. Oke, ngomong-ngomong soal fondasi lemah yang harus dihancurin, sebenarnya apa aja sih isinya? Mari kita bedah. Nah, Mardigu nyebut keyakinan-keyakinan yang ngebatasi ini sebagai jangkar negatif. Bayangin aja kayak ada beban berat yang bikin kapal hidup kita nggak bisa gerak kemana-mana, mandek di situ-situ aja. Terus, dari mana datangnya jangkar-jangkar ini? Well, seringnya dari hal-hal yang kita telan mentah-mentah. Kayak asumsi kita sendiri, omongan katanya-katanya, atau bahkan ketakutan yang kita bayangin terus-terusan di kepala kita. Intinya gini, jangkar-jangkar inilah penghalang terbesar Anda. Titik. Jadi, langkah pertama buat bangun fondasi baru yang kokoh, ya, identifikasi dan hancurkan mereka. Oke, terus apa yang terjadi kalau kita udah berhasil ngancurin jangkar-jangkar itu? Siap-siap, karena cara Anda ngelihat dunia bakal berubah 180 derajat. Ini dia nih, pergeseran utamanya. Dari kesadaran miskin ke kesadaran kemakmuran. Bedanya simpel, tapi dalam banget. Yang satu, fokusnya ngeluh dan nyalahin. Selalu lihat masalah. Satunya lagi, fokusnya nyari solusi dan lihat peluang di mana-mana. Ada cerita menarik nih dari si penulis. Dia cerita soal tantenya yang tajir melintir, asetnya miliaran, tapi luar biasa hemat. Tunggu dulu. Ini bukan berarti pelit ya. Justru ini nunjukin rasa hormat yang mendalam sama sumber daya. Pola pikir kemakmuran itu percaya, dengan kita menghargai apa yang kita punya, sekecil apapun itu, kita justru lagi ngebuka pintu buat rezeki yang lebih gede lagi datang. Masuk akal kan? Punya pola pikir yang benar itu penting banget, setuju. Tapi itu semua percuma kalau nggak ada komponen berikutnya yang super krusial, eksekusi alias ambil tindakan tegas. Contohnya gini, suatu malam, manajer hotelnya Mardigu nelpon panik. Ada masalah, ada klien kakap yang butuh 40 kamar buat setahun penuh. Masalahnya, hotel cuma punya 14 kamar kosong. Solusi yang ditawarin Mardigu itu benar-benar di luar nalar. Saking nggak biasanya, reaksi pertama si manajer cuma bisa bilang, "Pak, ini ide gila." Tapi ide gila itulah kuncinya. Apa idenya? Berpikir di luar gedung hotel. Mereka sewa rumah-rumah warga di sekitar, disulap jadi kamar hotel tambahan. Hasilnya, gila beneran. Okupansi jadi 140% dan kontraknya aman di tangan. Cerita barusan itu nunjukin satu prinsip penting banget buat bertindak. Jangan kelamaan mikir, jangan lumpuh karena analisis. Cukup pilih satu opsi yang konsekuensinya siap Anda tanggung, abis itu maju. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke kalimat sakti di buku ini. Hajar bleh. Berani dong. Udah, stop kebanyakan mikir, kumpulin nyali, lakuin aja. Oke, kita sampai di bagian terakhir dari renovasi pola pikir ini. Apa itu? Sederhana, ini soal kemana kita arahin fokus kita. Nah, ini dia kesimpulan pamungkasnya, dengerin baik-baik. Bisnis itu bukan soal apa yang dikerjain, tapi siapa yang ngerjain. Sukses itu bukan soal nemuin ide bisnis yang sempurna, tapi soal jadi orang yang tepat. Orang yang bisa ngeliat dan nyiptain peluang dari apapun. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan buat saya, tapi buat Anda. Coba pikirin, satu aja jangkar negatif yang siap Anda hancurin hari ini juga untuk mulai ngebangun fondasi sukses Anda yang baru.